Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, minggu lalu kita sudah selesai bahas bagaimana jenis perubahan entalpi reaksi. Nah, dari soal-soal minggu lalu, Miss tangkap kalian itu belum memahami perubahan ya. Kalau perubahan itu kemarin di soal nak, Miss hanya mau minta kalian tentukan jenis perubahannya aja, tidak sampai ke tahap perhitungan. Nah, pada kali ini kita masuk ke tahap perhitungannya dengan judul hukum Hess. Nah, Miss harapkan selama Miss menjelaskan melalui video pembelajaran ini, anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatan dan buku latihan serta alat tulisnya ya. Jadi, selama Miss menjelaskan, Miss harap kalian sudah fokus dan berkonsentrasi. Oke? Baik, pelajaran kita mulai. Nah, hukum Hess. Apa sih hukum Hess itu? Hukum Hess adalah hukum yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi akan sama walaupun reaksi tersebut terdiri dari satu langkah atau banyak langkah. Yang kedua, perubahan entalpi tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi, melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Nah, jadi hukum Hess ini nggak peduli bagaimana prosesnya, yang diperdulikan hanyalah keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi contohnya gini, kalau seandainya ada siswa Miss yang tinggal di Martubung, nah bersekolah di Brigjen Katamso, nah Miss tidak peduli bagaimana cara kalian mau sampai ke Brigjen Katamso, yang penting Miss tahu kalian tinggal di Martubung dan sampai ke Brigjen Katamso. Meskipun jalan menuju Brigjen Katamso dari Martubung itu banyak, ada yang harus melalui Titipapan, ada yang mungkin motong jalan dari Pasar 4. Nah, itu tidak diperdulikan. Yang dipedulikan adalah keadaan awalmu di Martubung dengan keadaan akhirmu yang diharapkan ada di Brigjen Katamso. Nah, itu adalah ilustrasi singkat mengenai pengertian hukum Hess. Nah, selanjutnya, hukum Hess mempunyai pemahaman yang sama dengan hukum kekekalan energi yang juga dipelajari di hukum pertama di termodinamika. Nah, ingat kan hukum kekekalan energi? Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Yang bisa hanya diubah menjadi bentuk lain. Nah, dan hukum Hess dapat digunakan untuk mencari keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi kimia. Nah, jadi hukum Hess ini nak yang berfungsi untuk menentukan bagaimana proses perubahan entalpi atau keseluruhan energi yang terjadi ketika suatu reaksi kimia itu berlangsung. Oke? Nah, ini adalah diagram hukum Hess. Diagram di samping menjelaskan bahwa untuk menjadi D dapat menempuh jalur B maupun C dengan perubahan entalpi yang sama. Nah, di diagram ini digambarkan kita mau menuju D. Nah, jadi dari manapun sebenarnya kita tidak dipedulikan. Yang mau ditentukan hanyalah keadaan awal dan keadaan akhirnya. Contoh, kalau kita mau ke D. Nah, berarti yang ditanya itu dapat menempuh jalur B maupun jalur C dengan perubahan entalpi yang sama. Nah, kalau nanti seandainya ada ilustrasi seperti data ini, nah, cara menghitungnya, nah, itu gampang. Perhatikan, panah yang satu arah yang sama-sama, contoh ini, delta H4 dengan delta H3 itu panahnya searah ya, sejalan. Sementara delta H1 dan delta H2 itu panahnya searah atau sejalan juga. Kalau panahnya searah sama-sama ke kanan atau ke bawah atau ke atas, itu nanti dalam perhitungannya dijumlahkan. Tapi kalau panahnya berbeda arah, maka dalam perhitungannya dikurangkan. Contoh, antara delta H3 dengan delta H2, antara D dari B ke D dengan dari C ke D, itu panahnya berbeda arah, berarti itu nanti pengurangan. Jadi, contoh lah panah yang sama kan, delta H4 dengan delta H3 itu ditambahkan, delta H4 ditambah delta H3 akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Ini dia, delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Atau delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Atau delta H reaksi itu nak sama dengan delta H produk. Produk itu adalah
reaksi yang ada di sebelah kanan yang selesai tanda panah ya, dikurang delta H reaksi reaktan atau delta H reaksinya yang ada di sebelah kiri kalau nanti dalam persamaan kimia atau reaksi kimia. Nah, jika perubahan entalpi bersih bernilai negatif, delta H kecil dari 0, reaksi tersebut ingat kalau dia delta H-nya negatif atau delta H-nya kecil dari 0, reaksinya merupakan reaksi eksotem. Eksotem kemarin ingat mengeluarkan panas, mengeluarkan kalor ya, dan bersifat spontan. Sedangkan kebalikannya, kalau jika delta H-nya bernilai positif atau delta H besar dari 0, maka reaksinya bersifat endotem atau menyerap kalor. Oke? Nah, contoh hukum Hess dalam bentuk diagram. Nah, ini yang maksud ya. Hukum Hess ini dapat digunakan untuk menentukan kalor reaksi yang tidak dapat diketahui secara langsung. Nah, kalau tadi diketahui diagramnya kan ini perhatikan. Keadaan awalnya adalah 2C solid ditambah, ini ya keadaan awal, 2C solid ditambah 2O2 gas. Nah, menjadi 2CO ditambah O2 gas. Nah, menjadi keadaan akhirnya adalah 2CO2 gas. Nah, kalau Miss harapkan mau dari yang ini langsung menjadi yang paling bawah, maka itu delta H-nya langsung. Nah, delta H-nya langsung adalah minus 788. Sementara kalau seandainya ini delta 2C solid tambah 2O2 untuk berubah menjadi 2CO gas tambah O2 gas itu perubahannya adalah minus 222 kJ. Dan H3 dari 2CO gas ditambah O2 gas menjadi minus 566 kJ. Maka kalau Miss harapkan 2C ditambah 2C solid ditambah 2O2 gas menjadi 2CO2 gas, yang diperhatikan adalah jumlah ini kan karena panahnya sama karena, maka delta H-nya ditambahkan, maka H2 ditambah H3 adalah nilai delta H1, berarti minus 222 ditambah minus 566 adalah minus 788 ini ya, minus 788 kilojoule. Itulah keadaan akhirnya, itulah yang diharapkan dari hukum S. Kita lihat keadaan awal dan keadaan akhirnya. Oke? Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, itu kalau berdasarkan diagram. Kalau seandainya soalnya adalah soal persamaan reaksi, perhatikan. Diketahui 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O cair atau liquid. Delta H-nya adalah minus 136 kilokalori. Nah, delta H-nya ini karena sama dengan energi punya beberapa satuan, ya kan? Bisa dalam kilojoule atau joule, bisa dalam kalori atau kilokalori. Dan yang kedua adalah H2 gas ditambah O2 gas menjadi H2O2 cair. Delta H-nya adalah minus 44,8 kilokalori. Nah, yang ditanya 2H2O cair menghasilkan 2H2O tambah O2. Nah, maka yang diharapkan dari reaksi ini, nak, perhatikan, persamaan ada dua reaksi. Nah, dari soal ini diharapkan dua reaksi atas dengan bawah menjadi reaksi yang ini. Jadi kita harus susun sedemikian rupa bagaimana reaksinya. Nah, perhatikan di yang ditanya 2H2O2. Nah, sementara di soal hanya ada H2O2. Maka ini dikali 2 supaya ini menjadi 2, nak. Ya, menjadi H2O2 ini koefisien 2. Dan ingat, 2H2O2 diminta di sebelah kiri, atau pereaksi. Ingat ya. Nah, Miss jelaskanlah dulu. Ini reaksi. Nah, ini adalah reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O tambah O2. Sebelum tanda panah adalah reaktan atau pereaksi. Sesudah tanda panah adalah produk atau hasil reaksi. Ingat ya, kita singgung dulu pelajaran kelas 10, persamaan kimia atau persamaan reaksi kimia. Yang sebelah kiri adalah pereaktan atau bahan untuk mereaksikan, sementara yang di sebelah kanan tanda panah adalah produk atau hasil reaksi. Maka dari dua reaksi yang ada di atas, kita mau reaksi ini tersusun menjadi reaksi yang ada di bawah. Nah, reaksi yang ada di bawah inilah yang diharapkan. Maka susunlah sedemikian rupa. Bagaimana caranya? Caranya adalah reaksi yang lihat
reaktannya diminta 2H2O cair. Nah, di reaksi diketahui H2O2 cairnya ada di sebelah kanan, maka reaksinya dibalikkan, Nak. Dibalikkan. Kalaulah dibalikkan, inilah itu ya. Nah, reaksinya dibalikkan. Kalau dibalikkan, maka delta H-nya yang harusnya negatif menjadi positif. Nah, atau nanti delta H-nya positif menjadi negatif. Nah, karena sudah dibalikkan, maka H2O2-nya ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri diminta di soal H2O2-nya koefisiennya 2, maka dikalikan, Nak. Berarti ini 2H2O2 menjadi inilah produknya jadinya kan 2H2 tambah O2. Delta H-nya dikalikan 2. Minus 44,8 dikali 2 adalah positif 89,6 kilokalori. Nah, jadi tadi kalau delta H-nya negatif dibalikkan jadi positif ya. Dan yang kedua, H2O diminta di sebelah kanan dan O2 diminta di sebelah kanan. Perhatikan, H2O diminta di sebelah kanan sudah benar. Maka reaksi yang pertama tetap. Sudah ditulislah, Nak. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya minus 136 kilokalori. Nah, sudah sampai di sini, maka masuk kita persamaan matematika, reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi sudah dilihatlah reaksinya. Reaksi eliminasi samakan yang sama, matikan kalau dia posisi kiri kanan, yang sama dijumlahkan. Perhatikan, di kiri ada 2H2, di kanan ada 2H2, otomatis habis ya, Nah. Habis. Di kiri ada O2, di kanan ada 2O2. Nah, maka habis ya, sehingga reaksinya ini tadi O2-nya 2 di sebelah kanan tinggal 1, maka ini ditotalkan. 2H2O menghasilkan 2H2O menghasilkan 2H2O tambah O2. Reaksinya dijumlahkan delta H-nya. Inilah minus 46,4 kilokalori. Maka untuk delta H 2H2O2 cair menjadi 2H2O tambah O2 adalah minus 46,4 kilokalori. Itu ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini diketahui ada 3 reaksi, C3H8 menjadi C solid tambah 4H2 gas, delta H-nya positif 24,8 kJ. Nah, tadi kalau Miss mau dia dalam kilokalori, ini dalam kilojoule. Yang kedua 3C solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 3CO2 gas, delta H minus 94,7. Kali 3-nya itu nanti dalam perhitungannya, Nak. 4H2 gas ditambah 2O2 menghasilkan 4H2O liquid, delta H-nya adalah minus 68,3 kJ kali 4. Nah, itu. Nah, yang ditanya adalah C3H8. Delta H dari C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 gas tambah 4H2O. Ya sudah, susun sedemikian rupa. Yang reaksi pertama tetap, 5O2 ini digabungkan menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Ya, yang sama dimatikan yang koefisiennya. Contoh inilah sama 4H2 gas habis, 4H2 gas. Oke, 3C solid habis, 3C solid habis. Baru ada lagi, Nak? Tidak kan? Tidak ada lagi. Maka ditotalkanlah. C3H8 turun, 3O2 tambah 2O2, 5O2, 3CO2 ditambah 4H2O. Delta H-nya jumlahkanlah menjadi minus 532,5 kJ. Ini adalah reaksi yang sudah disetarakan ya. Harusnya Miss buat tadi tidak disetarakan, tapi tidak apa-apa. Oke, maka jadi delta H pembakaran C3H8 adalah minus 532,5 kJ per mol itu ya, Nak. Oke, Miss rasa untuk contoh sudah bisa kalian pahami 2 soal. Nah, maka kita masuk ke soal latihan. Nah, soal latihannya adalah diketahui ada 3 reaksi, H2 tambah F2 menghasilkan 2HF, delta H-nya minus 537. Yang kedua, C solid tambah 2F2 menghasilkan CF4, delta H-nya minus 680 kilojoule. Yang ketiga, 2C solid ditambah 2H2 gas menghasilkan C2H4, delta H-nya adalah positif 52,3. Nah, Miss mau kalian menentukan C2H4 tambah 6F2 menghasilkan
2CF4 ditambah 4HF. Maka susunlah ketiga reaksi ini sedemikian rupa untuk menjadi reaksi ini ya. Nah, lihat C2H4 diminta di sebelah kiri, sementara di soal sebelah kanan. Maka balikkan seperti yang Miss bilang. Kalau dibalikkan maka ini ingat tanda berubah ya. Oke, itu adalah soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Perhitungan hukum Hess melalui diagram tingkat energi. Nah, di sini ada 2S solid tambah O2 menghasilkan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Miss mau kalian cari delta atau nilai dari delta H2 dari reaksi ini ya. Ingat, kalau yang sama-sama jumlahkan, kalau yang tidak sama berarti kurangkan. Oke, Miss rasa seperti itulah dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Ingat, the end of education is character. Oke, selamat pagi anak-anak Miss.